Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel pertanian dan sejarah. Kali ini, Kang Bro, tiba saatnya di musim penghujan. Dan saatnya bahwa musim penghujan adalah banyak hama-hama yang tidak terduga dan hama yang tidak bisa diprediksi oleh kita. Biasanya setelah pemupukan, umur 5 hari atau 1 minggu, itu sudah ada gejala-gejala serangan-serangan hama pada tanaman kita. Terutama adalah hama langganan yang sepertinya penggerek batang dan hama ureng. Nah, itu di saat musim penghujan, dan selain itu masih banyak lagi. Nah, untuk itu, Kang Bro, bagaimana caranya bahwa hama tersebut tidak datang lagi ke tanaman kita dan bahwa hama tersebut kabur dari tanaman kita? Kang Bro semuanya, sekarang saya akan berbagi bagaimana caranya untuk pencegahan dan penanggulangan masalah hama ureng dan hama penggerek batang yang ada pada tanaman kita. Karena di musim penghujan ini tidak terlepas dari dua hama tersebut. Biasanya banyak berbagai faktor. Yang pertama adalah kelebihan daripada kandungan nitrogen. Yang pertama itu. Yang kedua, yaitu terdapat jamur pada tanaman kita yang tidak bisa diprediksi oleh kita. Itu bagaimana caranya kita sebelum terserang dan sesudah terserang, kita harus bisa pencegahan dan penanggulangan secara efektif mungkin, dengan biaya seirit mungkin, tetapi seefektif mungkin dalam cara pencegahan dan penanggulangan hama tersebut, Kang Bro. Kali ini saya akan berbagi racikan sesuai dengan pengalaman saya. Untuk pembuatan racikan penanggulangan hama ureng dan penggerek batang adalah untuk pembuatan sebanyak 6 liter jenis pestisida nabati. Bahannya yang pertama adalah tembakau 200 gram. Dan yang kedua yaitu buah maja atau buah bernuk sebanyak 2 kg. Dan yang ketiga yaitu sabun pencuci piring atau Mama Lemon atau Sunlight lah ya. Itu sebanyak 200 cc. Cara membuat racikan tersebut: buah maja atau buah bernuk dihancurkan, baik dicacah ataupun dikerok ataupun bagaimana, itu terserah Kang Bro. Yang penting bisa untuk dihancurkan dan difermentasi dengan air sebanyak 3,5 liter dan difermentasi sampai matang atau sampai bisa dipakai. Biasanya sekitar 1 minggu lah ya, biasanya seperti itu. Dan yang kedua adalah tembakau yang sebanyak 200 gram itu difermentasi dengan air yang mendidih. Dengan air yang mendidih kurang lebih 2 liter atau 2,5 liter sampai 3 liter nggak masalah, yang 200 gram. Setelah fermentasi dari buah maja atau buah bernuk itu boleh dikatakan fermentasinya sudah matang, lalu disaring. Dan tembakau pun sama. Kalau tembakau jarak 2 hari atau 3 hari nggak masalah, tapi yang agak lama ini adalah dari buah maja atau buah bernuk ini, Kang Bro. Setelah dua-duanya sudah selesai disaring semua, itu dijadikan kurang lebih ada 5 liter lebih atau sekitar 5 liter 800 cc lah ya. Lalu ditambah 200 cc nya yaitu dari sabun pencuci piring. Dibiarkan dulu di ember, lalu kita diaduk sampai merata. Minimal pengadukan itu adalah 5 menit, Kang Bro.
biar kita merata, walaupun ada semacam busa sedikit daripada sabun itu sendiri nggak masalah, nanti juga akan turun. Setelah busanya turun, kita masukkan ke dalam jeligen dan ditutup rapat-rapat. Dan besoknya bisa diaplikasikan dengan dosis minimal adalah 200 cc atau 1 gelas air mineral untuk 14-16 liter per tangki. Dari pestisida nabati untuk hama penggerek batang dan wereng ini adalah bisa dicampur dengan bahan aktif sintetis, tapi jangan terlalu banyak Kang Bro. Artinya cukup kita maksimal sampai 5 cc sampai 10 cc. Itu pun kayaknya 10 cc terlalu banyak. Nah, itu alangkah bagusnya seperti itu. Dan bisa diadukan langsung nanti waktu aplikasi, atau kita sebelumnya kita diaduk dengan dimasukkan ke dalam jerigen, tidak masalah. Mungkin Kang Bro ada yang bertanya tentang masalah tembakau. Nah, apakah tembakau tampang atau tembakau mole? Kali ini bisa menggunakan tembakau mole Kang Bro sebanyak 200 gram itu nggak masalah. Yang penting airnya yang panas dan fermentasinya agak lama, ditutup dengan rapat. Dan bahwa racikan ini adalah sering dicoba sama saya dan bisa dilakukan kalau di saat hama itu kelihatannya banyak atau di atas ambang interval ataupun di bawah ambang interval. Ini kita gunakan 1 minggu bisa 2 kali. Ini tidak ada efek berkelebihan tentang masalah pestisida. Beda lagi dengan kimia, kalau kita menggunakan terlalu berkelebihan, ini akan dampak pada daun tanaman padi kita. Kalau yang ini adalah tidak. Bahkan kalau kita menggunakan pestisida nabati ini, selain padinya juga, selain hama juga bisa kabur atau bisa mati, ini adalah padi tersebut, tanaman padi kita kelihatannya mulus Kang Bro dan cepat tinggi. Itu kelebihan daripada racikan pestisida untuk penanggulangan masalah hama wereng dan penggerek batang. Dan racikan ini bisa digunakan kita 2 hari sebelum pemupukan. Kita bisa pengaplikasian masalah pencegahan untuk masalah hama. Artinya begini Kang Bro, andai kata Kang Bro itu pemupukan di hari ke-12 setelah tanam, kita 10 hari setelah tanam itu kita sudah dispray dengan racikan ini. Nah, nanti setelah pemupukan 2 hari, Kang Bro pun harus melakukan penyepraian kembali. Artinya bisa 1 minggu 2 kali sebelum dan sesudah pemupukan. Spraykan yang rata dan konsentrasi yang sangat bagus, yang sedang. Jadi biar kita bahwa tanaman kita adalah terlindungi. Karena kenapa? Satu, kita punya pengembangbiakan masalah untuk daripada kualitas daripada bahan aktif semacam nikotinida dan yang lainnya. Nah, itu kita ada perekat semacam dari sunlight atau dari pencuci piring itu. Jadi hama itu kemana saja dia pergi, kalau sudah kena sprayan daripada itu bisa mati, bahkan bisa pindah ke yang lain. Sekali lagi Kang Bro, bahwa pestisida nabati ini adalah bisa kita dicampur atau dimix dengan sintetis atau dengan kimia. Tapi kalau bisa jangan terlalu banyak, karena kita tujuannya adalah satu, kualitas bagus walaupun harga murahan. Jadi dalam hal ini adalah kita untuk mengirit biaya tapi kualitas tidak kalah. Penting Kang Bro semuanya membuat racikan tersebut sesuai apa yang saya katakan, itu yang pernah saya alami. Itulah seperti itu.